Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada kali ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16. Tapi saya akan membaca hanya ayat 3, yaitu membicarakan tentang Nabot. Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Dan jawaban ini menghantar Nabot pada kematiannya. Dia taat, dia setia, dia memegang perintah Tuhan. Tapi kemudian sesuatu yang buruk terjadi pada dia. Dan ini menimbulkan pertanyaan. Di mana Tuhan ketika sesuatu yang buruk terjadi pada orang percaya, pada orang yang setia, pada orang yang taat? Pandemik COVID-19 melanda manusia, dan banyak orang yang setia dan taat mengalami sesuatu yang dalam tanda kutip buruk. Ada yang meninggal, dokter-dokter termasuk dokter Kristen, para hamba Tuhan, pendeta. Ada yang mati karena COVID-19. Padahal mereka taat dan setia. Mengapa ini terjadi? Pertanyaan ini menggema bukan hanya saat ini, tapi sebetulnya sudah sepanjang zaman. Dan pertanyaan ini bisa muncul karena ada dua kesalahan yang dibuat dari mereka yang mempertanyakan ini. Yaitu pertama, kesalahan pengenalan akan Allah, pemahaman akan Allah. Dan yang kedua, kesalahan pemahaman pengenalan akan diri sendiri. Kesalahan pengenalan akan Allah karena tidak mengenal Allah yang punya rencana yang hebat. Dan rencana yang hebat itu adalah rencana yang baik. Bukan rencangan dan rancangan kecelakaan, bukan yang jahat. Tidak pernah Allah merencanakan yang jahat. Selalu baik. Maka, kalau kita tahu, kita kenal. Rancangan rencana Allah selalu baik, selalu jauh lebih hebat, lebih tinggi dari rancangan manusia. Maka kita tidak perlu mempertanyakan mengapa dan mengapa. Kita hanya cukup mengucap syukur. Yang kedua, kita bisa bertanya demikian karena kita merasa kita bisa taat dan kita setia. Kita merasa punya kapasitas, punya kemampuan untuk taat dan setia. Padahal kita sama sekali tidak punya kemampuan kapasitas itu. Kapasitas kita adalah orang berdosa. Yang kecenderungannya berdosa. Yang kecenderungannya tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang kecenderungannya di mata Allah bukan taat dan setia. Karena motivasi kita dilihat oleh Allah. Kalau kita berbuat baik, menolong orang supaya masuk surga, maka di mata Tuhan itu bukan perbuatan baik. Karena yang paling untung diri kita sendiri. Jadi kalau saudara dan saya bisa berbuat baik, bisa taat dan setia di mata Tuhan, itu semata-mata karena kasih karunia-Nya Dia. Allah Roh Kuduslah di dalam diri kita yang memampukan kita untuk berbuat baik, setia dan taat di mata Tuhan. Tanpa Dia, tanpa pertolongan Roh Kudus, apapun perbuatan saudara dan saya tidak baik di mata Allah. Mazmur 14 sangat jelas mengatakan demikian. Allah melihat dari atas dan mencari orang yang berbuat baik, yang mencari Dia. Tidak ada jawabnya.
Jadi kalau saudara dan saya bisa berbuat baik, itu bukan kemampuan kita, tapi karena pertolongan Dia. Kalau demikian, apa hak saudara dan saya? Apa hak kita untuk dilindungi, dijaga, dan diberkati? Karena itu bukan kapasitas kita. Itu pertolongan dari Dia yang memampukan kita untuk baik, untuk taat dan setia. Jadi kita tidak punya hak menuntut Allah untuk melindungi kita dan menjaga kita dan sebagainya. Kalau kita sudah berbuat baik dan taat dan setia, dan kemudian Allah menjaga, melindungi, memberkati, puji Tuhan. Tapi kalau Allah tidak melindungi, tidak menjaga, dan tidak memberkati, dalam tanda kutip kelihatannya demikian, itu semata-mata karena rancangan dia yang jauh lebih hebat dari kita, lebih hikmat dari kita. Maka dalam keadaan seperti itu pun, saudara dan saya harus tetap berkata, puji Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Ayub. Allah yang mengambil, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati.